Acara selanjutnya sambutan dari Duli yang Maha Mulia Sri Sultan Suryo Alam Joyokusuma. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sebelah kiri saya nggak jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Semoga keluarga besar kita di seluruh Nusantara, di seluruh pelosok Indonesia diberikan kesehatan, keselamatan lahir dan batin. Para pemimpin kita, khususipun para pelaksana pengemban amanah bangsa Indonesia ini yang dikomandani Bapak Insinyur Joko Widodo, sampai ke kelurahan diberikan kesadaran, diberikan keselamatan lahir dan batin demi cita-cita, demi kemakmuran bangsa rakyat Indonesia. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya dan ajaran-ajaran beliau yang kita laksanakan kehidupan sehari-hari untuk menuju kecerahan hati kita. Yang terhormat, yang berbahagia, para yang mulia semuanya, dari sebelah kanan, pojok kanan, mau saya kenalkan satu persatu. Pada malam hari ini di luar dugaan saya, di luar pemikiran saya, karena tanpa persiapan 1 minggu atau 2 minggu yang lalu saya ketemu atau diundang musyawarah dengan keluarga besar, ring satunya pamannya Bapak Presiden, yaitu Pak Joko Widodo. Beliau meminta saya supaya Dewan Adat ini dihidupkan lagi. Saya jawab, mohon maaf Pak Di, kalau saya suruh menghidupkan Dewan Adat ini bagi saya berat sekali. Beliau memberikan semangat pada saya. Beratnya di mana? Wong Mas Minto tidak mikul, Mas Minto tidak mengangkat, kok bisa berat? Yakinlah dengan ibadah, yakinlah dengan kemauan niat baik, pasti ada jalan. Kemudian saya jawab kepada Pak Di lagi, Pak Di, mohon maaf sekali lagi, untuk 1 tahun 2 tahun ini, akhir-akhir ini saya hanya menjaga supaya kendil keluarga saya, kendil istri saya ini tidak ngelimpang. Saya cukup bertahan untuk hidup itu aja. Apalagi untuk mengumpulkan para pemangku adat seluruh Nusantara, ini di luar pemikiran saya. Pak D bilang lagi, Mas Minto yakin dengan Tuhan tidak? Oh yakin, yakin dengan Allah tidak? Yakin dengan kekuatan Tuhan yang Maha tidak? Oh yakin. Kalau yakin, mari yakin. Pasti ada jalan. Akhirnya saya yakin, saya bismillah. Saya ketemu yang mulia lalu Gede Parma. Saya ceritakan sedikit. Sudah yang mulia, kita jalankan saja. Saya juga ceritanya sama, yang mulia saya baru 0%. Tapi belum memberikan semangat saya. Yang mulia, saya berangkat dari Lombok menuju Jakarta, tidak punya uang sama sekali. Saya takut Gunung Rinjani meletus, saya berangkat. Nyatanya saya juga yakin sampai Jakarta. Betul yang mulia ya? Nah, betul. Bapak-bapak, saudara-saudaraku semua yang berbahagia, para yang mulia, Raja Sultan. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Dalam diskusi saya dengan beliau, kalau adat ini tidak dihidupkan, tidak diangkat kembali, para raja, sultan, pemangku adat seluruh Nusantara
ini akan bubar, akan liar semuanya. Karena sekarang banyak bermunculan tokoh adat, karena jual baju di pasar Senen banyak sekali, banyak jual baju di pasar Juar banyak sekali, di pasar Klewer, di Turi, maupun di mana-mana baju adat banyak sekali. Akhirnya apa? Adat hanya untuk pajangan setiap kita butuh mau jadi manten. Ada butuh mau resepsi, beli pakaian baru, bak seorang raja atau seorang sultan. Terus tugasnya seorang sultan, seorang pemangku adat itu apa? Akhirnya semua gemerlap, semua hidup di Jakarta, sedangkan di daerahnya ditinggal. Dengan itulah saudara-saudaraku, akhirnya saya semangat. Malam itu juga saya semangat. Paginya saya ketemu saudara saya, Mas Ferdinand, bilang, Kanjeng, yuk kita silaturahmi. Kemana? Saya ada janjian dengan abangku, Abangda. Abangdanya siapa? Pak Jenderal Saurip Kadi. Wah, saya teringat. Walaupun saya belum pernah ketemu, saya sudah teringat dulu. Ini Mas Ferdinand ini benar apa enggak ini? Saya hanya ngikuti saja. Kita masuk ke Menko Polhukam. Ternyata beliau sudah duduk di ruangan, banyak tetamunya, tapi saya langsung disuruh masuk sama beliau. Betul ya Pak Jenderal ya? Disitulah kita diskusi panjang lebar. Malam ini beliau berkenan hadir bersama-sama kita. Aplaus untuk beliau dan terima kasih beserta Ibunda. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan saya akan memperkenalkan diri. Yang duduk dari sebelah sana, dari pas kanan, yang paling ganteng sendiri yaitu pemangku Kesultanan Jipang, Kanjeng Pangeran Adipati Suradi Joyonegoro. Beliau arsitektur, mohon berdiri. Nah, ini adalah Kesultanan Pajang yang ada di Kartosuro. Beliau sebenarnya dekat dengan arsitektur keluarga besar Cendana, setiap hari sudah berkumpul. Mari kita nanti kekuatan kita satukan bersama-sama. Yang sebelahnya adalah dari Megungga. Saya ketemu beliau tidak sengaja ada di Makassar ya. Ada di Makassar, saya turun pesawat, saya pakai belangkon, beliau langsung, yang mulia dari Jawa ya, dari Jogja. Enggak, saya dari Semarang. Kok belangkonnya seperti Jogja? Saya jawab, belangkon di pasar banyak yang mulia, saya bilang gitu. Karena semua udah pakai boleh belangkon Jogja, belangkon Jawa, belangkon mana-mana boleh. Akhirnya di bandara itulah saya bincang-bincang sama beliau. Akhirnya malam ini beliau berkenan hadir. Monggo yang mulia berdiri. Dari Megungga ikut Sulawesi Tenggara. Yang sebelahnya dari Kesultanan Jambi. Mohon yang mulia Sultan Jambi untuk berdiri. Inilah saudara kita dari Jambi. Pada malam hari ini beliau berkenan hadir. Lama Sultan Jambi dipupus habis, yang katanya penjajahan, ternyata lebih kejam dari negara kita sendiri. Penjajahnya bukan Belanda, penjajahnya adalah negara kita sendiri. Kalau Belanda keratonnya dibakar, tapi hak ulayat adat masih dikasih. Kalau sekarang semua dihabiskan sama oknum-oknum pejabat kita. Betul yang mulia? Yang sebelah beliau saya ketemu pertama kali rapat membentuk Yayasan Raja Sultan Nusantara yang ada di Marco Polo. Beliau yang mulia Kamran dari Banteng 12. Mohon berdiri yang mulia. Dari Kerajaan Banteng. Saya sudah ke tempat beliau sehingga semalam lewat darat. Di situ ada istana yang megah dan semua ternyata aset-aset juga dikuasai oleh oknum-oknum pejabat pemerintah. Betul yang mulia ya? Jadi hanya tinggal namanya. Yang sebelahnya yaitu Abah Sultan, mohon berdiri, dari Pengging Wonosegoro yang sekarang menguasai Semarang Sendangguwo. Beliau termasuk tokoh LSM, ulama, punya 1 juta jamaah, yaitu jamaah Syahadaten ya, Jumas Syahadaten. Yang sebelahnya lagi beliau tadi para yang mulia sudah tahu, yang mulia
lalu Cilik Parma. Mohon berdiri yang mulia. Walaupun namanya gede, kalau bahasa gede di Demak itu namanya cilik, maka saya sebut yang mulia Cilik Parma. Saya kenal beliau setiap perjumpaan dimanapun ada beliau. Tapi heran saya, setahu saya beliau yang baik seperti ini merencanakan apapun demi kebaikan, juga ada yang benci juga, betul yang mulia ya. Tapi mohon maaf saya ke Lombok belum sempat silaturahmi ke tempat beliau karena ada urusan yang cepat-cepat yang saya tinggal. Yang sebelahnya yang mulia lalu yang selama ini tidak pernah saya ajak keliling, saya izin sendirian sama anggota satu. Mohon berdiri. Ini Kanjeng Ratu Joyokusumo. Jadi yang mulia biar tahu semuanya. Yang sebelah kiri saya, sebelah kanan saya tadi, siapa yang duduk di sebelah kanan Kanjeng Sultan Demak ini? Ini adalah Kanjeng Resi Herbayu dari Padepokan Mangkubumi Hamengkubuwono Ngayogyakarta Adiningrat. Mohon berdiri yang mulia. Yang sebelahnya sudah tahu semua ya? Oh, tapi perlu berdiri. Beliau adalah Kanjeng Pangeran Haryo Saurip Kadi Wiryonegoro. Mohon berdiri. Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Tenaga Ahli Menko Polhukam. Betul ya? Mudah-mudahan beliau nanti bersama kita untuk mengangkat kita bersama-sama, maju bersama-sama. Tadi beliau sudah siap begitu. Saya yakin kalau beliau bersama kita sebagai lembaga kebangsaan perintis kemerdekaan kita ini, saya yakin hari ini dan besok akan berubah. Yang sebelah beliau Kanjeng Pangeran Haryo Profesor Dr. Aminuddin Saleh. Leres ya? Yang sebelahnya lagi mohon berdiri yang mulia Sultan Bulungan dari Bulungan pojok paling utara, dulu Kalimantan Timur, sekarang Kalimantan Utara. Alhamdulillah saya sudah singgah ke tempat istana beliau yang di Bulungan sana, mulai pojok-pojok sudah saya naik perahu yang mulia ya, naik perahu. Terima kasih yang mulia pada malam hari ini berkenan hadir. Yang sebelah lagi beliau Raja Luwu, pemangku kerajaan Luwu. Beliau yang mulia Andi Eksan. Alhamdulillah saya juga pernah sudah singgah ke tempat beliau. Satu malam naik bawa mobil sampai pojoknya, ternyata Luwu lebih besar daripada Demak. Sekabupaten Luwu, mungkin Demak, Kudus, Jepara, Pati itu hanya satu kabupaten di Luwu. Karena satu malam saya jalani nggak selesai-selesai. Ya, beliau bilang, yang mulia Luwu jauh dari Makassar. Makassar Luwu sama Makassar Jakarta jauh mana? Oh, jauh Jakarta, ayo kita jalan malam. Langsung alhamdulillah sama beliau langsung saya bablaskan sampai ke Luwu. Sampai pulang kembali saya mampir ke Toraja ya. Puang Bungsu mana tadi? Yang mulia mohon berdiri. Nah, inilah Puang Balusu. Puang Balusu raja di Toraja. Tapi saya juga pernah ketemu di Jakarta ada yang ngaku raja juga. Saya bilang boleh-boleh aja. Karena apa? Teman saya kalau siang itu kerjanya tukang batu, malam siang tukang batu, tukang kayu, malam beliau menjadi Raja Majapahit. Karena main ketoprak. Nah, tadi beliau tak kasih semangat, yang mulia Ratu tidak usah patah hati. Yang penting semangat, saya sudah tahu lokasi rumah beliau, istana beliau. Ternyata rumahnya tokong itu tinggi sekali, ada kerbunya, sungguhnya banyak sekali. Saya menyesal. Saya sejak 93 setiap tahun potong kerbu 1, 2 terus. Kenapa nggak saya simpen? Apa itu sungguhnya itu nggak saya simpen? Setelah saya tempat beliau, saya menyesal. Wah, sebenarnya saya 93 kalau tak hitung saya sudah ada 100 kerbu lebih sebenarnya. Karena saya ritual kerbu motong di mana-mana, tapi tak cemplungin ke laut semua. Kepalanya tak kecemplungin ke laut. Tetapi setelah tahu tempat beliau sebenarnya tak pasang di sini mesti wah, ya antik ini kan gitu. Terima kasih yang mulia Ratu. Terus saya lanjutkan yang putih yang ganteng tinggi besar ini mohon berdiri Dimas Kanjeng Pangeran Haryo Wiroyudo dari Pakualaman Ngayogyakarta Adiningrat. Beliau punya hak istimewa daripada kita-kita ini. Jadi saudara-saudara kita ini di kerajaan seluruh Indonesia yang punya hak istimewa adalah Yogyakarta. Mudah-mudahan tidak hanya Yogyakarta, kita semua ini akan punya hak istimewa sebagai anak bangsa. Yang sebelahnya ayahanda saya
Yang Mulia Laiwoi Kendari, yang mulia ya, dari Kendari. Laiwoi, alhamdulillah saya belum sempat ke tempat beliau. Sebenarnya kemarin ada festival keraton, betul yang mulia ya, ada festival keraton, saya diundang karena ada trik-trik permainan dan sebagainya. Saya membatalkan diri, saya tidak ikut hadir ke Laiwoi, dan saya janji kepada beliau, yang mulia tidak usah sakit hati, tidak usah panas hatinya, biarkan semua yang hura-hura ikut festival. Suatu saat gubernurnya mau saya tangkap dan tak masukkan ke penjara. Betul yang mulia, saya cakap gitu. Tapi alhamdulillah hari ini gubernur yang menghabiskan uang itu sudah masuk ke sel. Betul yang mulia ya. Walaupun saya belum menginjak ke sana, tapi gubernurnya sudah ditangkap. Jadi yang mulia karena tidak dihormati tadi, tidak mau disowani oleh pejabat-pejabat, tidak mau. Kemudian yang sebelah dari Megungga juga ya, dari Megungga tapi kerajaan sebelahnya, dari Kolaka Timur. Dari Mukule Kolaka Timur ketemu beliau, ada peristiwa yang antik tapi tidak perlu saya sebutkan di sini. Seorang yang hebat yang sekarang menjadi primadona, satu dibenci orang, satu menghasilkan uang miliaran. Kenapa? Yang satu benci, tidak pernah ketemu sudah benci. Yang satu menghujat, menjelek-jelekkan, tapi tidak pernah ketemu. Lo belum pernah ketemu kok menghujat. Tapi yang satu sisi dia mengeruk rezeki dari situ, tapi tidak ucapan terima kasih. Disiarkan televisi, dapat sponsor dari mana-mana, dapat miliaran. Saya ketemu tempat beliau. Siapa itu nanti suatu saat akan kebuka dengan beliau, Pak Jenderal Saurip Kadi dan kita tim semua. Mohon terima kasih. Yang sebelahnya lagi, mesti saudara-saudaraku pernah mendengar Kerajaan Madangkara zaman dahulu. Kerajaan Madangkara dan Kuntala, inilah Prabu Brahma Kumbara. Kakak saya Johan Saimema, beliau dari Ambon ya, dari Ambon, tapi alhamdulillah menikah dengan kerabat kita di Palembang dan dikukuhkan Demak mengakui menjadi Raja Madangkara yang pertama. Saya salut kepada Raja Madangkara, saya lihat saya rasa juara radio sampai saya sekolah madrasah kelas 3 mundurkan diri. Gara-gara mendengarkan Brahma Kumbara seorang ahli tirakat akhirnya menjadi raja besar. Inilah beliau penerusnya hadir dari sini. Kemudian sebelahnya mohon berdiri beliau Kanjeng Pangeran Datuk Sri Ramli dari Kelantan Malaysia. Beliau jaksa pendamai di sana, beliau penyokong di Malaysia. Jadi kalau saudara-saudaraku ke Malaysia bisa kontak beliau. Insya Allah mulai bandara sampai ke dalamnya istana beliau linknya banyak sekali. Terima kasih Kanjeng Pangeran. Jadi beliau datang berempat tadi sore. Yang sebelahnya lagi yang ganteng kayak Bung Karno, mohon berdiri Dimas. Beliau yang mulia Bone. Yang mulia Bone, ada pertanyaan, loh ini yang Bone yang mana? Ada Raja Bone, Raja Bone, Raja Bone. Ini juga Bone. Kebenaran wahu alam nanti akan terseleksi. Yang emas kumpul emas, yang besi kumpul besi, yang perak kumpul perak. Mari kita sepakati bersama. Inilah namanya Indonesia. Betul ya, yang mulia ya. Terima kasih Bu. Beliau datang sendiri karena kemarin waktu datang ke sini saya sudah singgah ke tempat beliau. Beliau datang bersama pengawal-pengawalnya dengan permaisuri. Setelah saya ke sana, saya dengan satu orang pengawal. Betul yang mulia? Saya jawab, yang mulia, kalau pengawal nggak usah banyak-banyak. Kenapa yang mulia seorang raja takut? Saya aja satu orang kapten pangkatnya, saya berani nggak bawa pistolok, saya bilang gitu. Akhirnya beliau berangkat sendiri dengan ajudan. Hari ini berangkat sendiri. Terima kasih yang mulia berkenan hadir. Kemudian sebelahnya mohon berdiri dari Kesultanan Dompo. Yang mulia Sultan tidak bisa hadir, beliau masih sakit ada di Mataram, dan utusan beliau telepon-teleponan sama saya dan utusan dari Kesultanan Brunei ikut hadir. Terima kasih yang mulia. Yang mulia Kahar ya, yang mulia Kahar. Yang sebelah kirinya mohon berdiri yang masih bujang. Ini masih bujang ini. Yang mulia Ambodale dari Sinjai, Todong Sinjai. Betul ya? Todong Sinjai, saya sudah sampai ke tempat beliau. Ke Dompo saya sudah masuk ke Dompo, sudah ke Sinjai saya sudah malam-malam jam 1 ya. Jam 1 beliau saja naik kereta mobil sama yang mulia dari Banteng, gantian nyopirnya gantian. Alhamdulillah sampai sana rumahnya masih ada semua, gadang-gadangnya rumah gadang masih. Yang saya heran di sana juga ada Senopati Demak, putra Pangeran Wiryakusuma Demak yang melawan Belanda waktu itu. Ternyata di sana ada makamnya. Saya langsung naik ke puncaknya sana.
ternyata di sana ada makam keturunan Demak yang ada di sana. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Ambu Dali. Yang sebelahnya Yang Mulia Raja Talo, betul ya? Bulukumba, Yang Mulia Bulukumba. Tadi tak tulis Raja Talo. Sebenarnya Raja Talo mau hadir, masih ada tamu dari Malaysia dengan duta besar. Telepon mungkin besok akan terbang ke sini. Tadi saya suruh nemui dulu dari Bulukumba pada malam ini hadir. Terima kasih Yang Mulia. Beliau sempat iri sama saya. Kenapa? Saya juga iri. Saya iri dengan beliau. Kenapa? Saya belum pernah diundang ke tempat beliau. Jadi sudah sama Yang Mulia jangan dulu, jangan masuk dulu. Besok kalau ada acara Yang Mulia boleh masuk. Terima kasih Yang Mulia pada hari ini hadir. Dan saudara-saudaraku yang tidak bisa sebutkan satu persatu, ada pemangku adat dari Pajajaran tadi ya. Pak, ada pemangku adat Pajajaran. Yang Mulia siapa? Yang Mulia Jeki pagi tadi hadir dari Pajajaran. Kemudian dari Banten, mana Banten tadi? Yang Mulia dari Banten. Terus Mbah Munawar pemangku adat Semarang. Tera Pangeran Juminah, mana tadi? Mbah Munawar mohon berdiri. Nah, ini Mbah Munawar yang punya wilayah kawasan Semarang dan sekitarnya Pangeran Juminah Kendal. Kemudian Bau Rekso Kendal tadi, yang Majapahit Kanjeng Pangeran Agus Pradoto Diningrat mohon berdiri. Beliau pengacara kita yang di Surabaya, tim hukum. Beliau pemangku adat Majapahit, kemarin mewakili lomba panahan di seluruh Nusantara diadakan di Kesultanan Jogja ya. Kita alhamdulillah dari Kesultanan Demak juara 1 menyabet panahan kita dari Kesultanan Demak. Panahan juara umum ya. Majapahit dengan Demak disatukan jadi satu, lomba panahan di Jogja. Kita sabet semua milik medali emasnya milik Kesultanan Demak semua. Nanti insya Allah tahun depan ya, tahun depan kita adakan kejuaraan panahan lagi. Nah, kemarin beliau mengirim di Olimpiade ya. Kemarin Kesultanan Demak kadernya mengirim di Olimpiade panahan. Tapi belum berhasil juara 1 belum. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang berbahagia pada malam hari ini. Oh, masih beliau yang pojok tadi, Bunda Profesor Dr. Kanjeng Raden Aryo Marwah Daud Ibrahim, mohon berdiri. Beliau yang baru ngetren masuk televisi, diwawancarai di ILC TV macam-macam. Beliau adalah ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Yang hebat membela kebenaran. Soal kebenaran yang dibuat manusia itulah wajar, tapi sebenarnya kebenaran yang benar adalah hakiki adalah Tuhan Yang Maha Esa. Ya Bunda ya, semangat terus. Semua ada prosesnya, semua ada prosesnya. Yang perlu kita garis bawahi Bunda hebat ini apa? Hanya sekelas taat pribadi, memegang taat pribadi melebihi mantan-mantan ketua KPK, mantan ketua MK. Coba bayangkan Mokhtar Agil ditangkap anggota KPK, hanya 2-3 orang KPK dan 5 polisi. Abraham Samad dipanggil polisi, datang masuk. Mas Bambang yang hebat ternyata didatangi 2 KPK, 3 polisi ikut. Terus Pak Antasari Azhar, semua tahu Pak Antasari Azhar, beliau hebat sekali, tapi didatangi 2 KPK dan 5 polisi dituduh pembunuhan, akhirnya masuk. Dan beberapa pejabat-pejabat, umum pejabat yang masuk. Tetapi Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini seorang taat pribadi dari Desa Wangkal ditangkap polisi, digerebek dengan pasukan barakuda kurang lebih 1.600 polisi. Hebat bukan? Coba. Nah inilah yang perlu kita lihat saudara-saudaraku. Kita sebagai teman, sebagai anak bangsa, mari kita doakan kebenaran, dan kebenaran ini adalah milik Tuhan, milik Yang Maha Kuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Oh, sebelahnya lagi lupa. Yang sebelahnya Bundara adalah Permaisuri Kanjeng Pangeran Haryo Mayor Jenderal Saurip Padi yang ikut berkenan hadir. Terima kasih. Yang tadi yang sebelahnya lagi ada Ratu Puang Balusu tadi. Yang sebelahnya lagi perlu kita ketahui bahwa Raden Patah adalah anak Prabu Brawijaya Majapahit terakhir, dilahirkan akhirnya dibuang dari istana, ditaruh di Semarang, akhirnya dibuang lagi jauh di Palembang. Inilah beliau Putri Sriwijaya. Putri Sriwijaya, Mbak Bebi yang sering muncul di televisi di mana-mana. Inilah Mbak Bebi, termasuk anggota Parvi. Anggota Parvi tadi sudah ngomong kita sama
Prabu Brahma Kumbara juga bahwa nanti adat ini kita lembaga adat mau diajak kerjasama untuk film dan sebagainya untuk kearifan lokal gitu nggih. Beliau Putri Sriwijaya dari Yayasan Putri Sriwijaya Palembang. Saya sudah singgah ke tempat beliau. Yang satu adalah Putri Pakualam ya, yang mulia Putri Pakualam. Kemudian mohon berdiri biar tahu semuanya. Yang mulia Putri Pakualam, ini dari Pakualaman Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian yang sebelahnya mohon Bunda Ratu untuk berdiri. Namanya La Solo, Kerajaan La Solo. La Solo itu ikut Sulawesi Tenggara. Jadi sebuah kerajaan yang selama ini tidak tahu masih ada keturunannya, dan kebetulan beliau berkenan hadir. Kemarin saya telepon, beliau berkenan hadir. Kemudian yang sebelahnya dari Ratu Pajang, yang mulia Permaisuri Sultan Pajang, mohon berdiri. Terima kasih. Yang sebelah lagi dari Putri Kelantan ya, mohon berdiri. Nah, ini Putri dari Kelantan, keturunan dari Demak, karena Raja Kelantan Adipati Jambal menikah dengan Putri Sadong atau Putri Hiju. Putri Hiju adalah putra dari Raden Pangeran Trenggono Sultan Demak yang ketiga. Merantau ke Bengkulu, merantau ke Kelantan, menurunkan tokoh-tokoh hebat di Kelantan, dan sekarang kita sambung lagi persatuan dan kesatuan lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para yang mulia yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan silaturahmi ini tidak hanya cukup di sini sesuai disampaikan Kanjeng Pangeran tadi. Kita akan sambung lagi dan sambung lagi. Sekali lagi, setelah program malam ini, besok malam kita sepakati bersama. Kesepakatan kita apa? Di antaranya adalah bahwa pemangku adat Raja Sultan adalah menolak radikalisme, terorisme, dan anti narkoba. Itulah nanti kita sepakati bersama, kita bubuhkan di batu alam, dan ditambahi apalagi nanti besok kita rumuskan. Gitu nggih, Kanjeng Pangeran nggih. Saya atas nama tuan rumah sekali lagi mengucapkan terima kasih. Sebenarnya malam ini paliknya Pak Jokowi hadir, tapi karena ketinggalan pesawat tadi, baru telepon tinggalan pesawat, beliau tidak sempat hadir pada malam hari ini. Insya Allah besok sore atau besok pagi beliau sudah hadir di sini. Dan ada petinggi, salah satu petinggi dari negara kita juga yang baru dilantik kemarin, sebenarnya ikut hadir malam ini. Ternyata pejabat pun bisa ketinggalan pesawat coba. Tidak hanya setingkat kita toh, ternyata beliau pun bisa ketinggalan pesawat. Ini adalah kodrat daripada Yang Maha Kuasa. Para yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada malam hari ini adalah malam tanggal 28 Oktober 2016. Dan pada malam hari ini juga kita memperingati bulan Muharram. Bulan Muharram tahun 1900 berapa? 1400? Lu nggak tahu gimana bulan Muharram ini? 1438. Kalau bulan Jawa ini Suro bulan tahun berapa? 1400, 1900, 1950. Bulan Jawa Suro, dalam bahasa Jawa itu Suro itu wani Jawa, Saka. Digandengkan dengan tahun Muharram, riwayat Kanjeng Sunan Kalijogo setelah mengalahkan pemberontakan di Majapahit dengan Raden Patah menghadap ayahnya di Gunung Lawu. Sebelum beliau menghadap, semua adipati-adipati yang masih setia kepada Prabu Brawijaya dikumpulkan di daerah Rawapening. Di antaranya dari Bugisan, dari Kupang, dari Pagaruyung, dari Kadangwesi, Rajekwesi. Maka di daerah Rawapening sampai sekarang menjadi sebuah desa. Kem para raja itulah menjadi sebuah desa. Di sana ada desa Megungga, ada desa Jambulipo, ada desa Rajekwesi, ada desa Bandungan, ada desa Pajajaran dan sebagainya. Disitulah dimusyawarahkan untuk mencapai tujuan menghentikan pemberontakan di Majapahit, saudara-saudaraku. Akhirnya apa? Ditunjuklah Pangeran Jimbuningrat, karena beliau adalah putra langsung beliau. Ibarat sanepone diberikan sodo lanang, lajer, sodo lajer ini lanang. Ternyata Pangeran Jimbuningrat inilah lajer laki-laki daripada Majapahit. Disitulah ditandatangani perjanjian, namanya perjanjian Kalituntang.
Kenapa dinamakan Kali Tuntang? Karena beliau dari marga Tang dan dinastinya Tun. Dinasti Tang, marganya Tun. Marga tertinggi di daerah Tiongkok sana. Maka orang-orang Cina, angkatan laut Cina sana ditarik ke sini semua dengan pasukan adipati yang setia, itulah menghancurkan pemberontakan Majapahit yang dipimpin Prabu Girindrawardhana dari Kediri. Prabu Girindrawardhana bisa ditundukkan, Majapahit bisa dikuasai, tapi Pangeran Jimboningrat dan pasukannya tidak berambisi menjadi seorang raja atau seorang sultan. Semua kekuasaannya diserahkan kepada ayahnya di Gunung Lawu, tepatnya sekarang di Candi Cetha itulah. Di Candi Cetha itulah Prabu Brawijaya Majapahit dan Raden Patah dan pendereknya diserahkan. Inilah Romo bahwa Majapahit sudah aman, silahkan Romo Prabu kembali ke Majapahit sebagai anak, dan para pengikutnya akan setia mengawal Romo Prabu. Tetapi orang tua ini sadar bahwa masanya sudah habis, zamannya jongkonya sudah habis, Majapahit mengalami kegelapan. Maka Pangeran Jimboningrat diserahkan dan ditunjuk kepada beliau menjadi perubahan alam dari agama Hindu Buddha ke dinasti baru, yaitu dinasti Islam. Tahun 1478 diserahkanlah mahkota Majapahit Prabu Brawijaya dan mahkota Demak diberi kenal dengan nama Sultan Surya Alam, dengan harapan menyinari alam yang gelap ini menjadi terang. Itulah akhirnya perubahan dari Majapahit, Wahyu Majapahit, Ulung Majapahit dibawa Pangeran Jimboningrat untuk setelah dicari lokasi keraton, pertama di Jepara, Glagawangi 1 batal, Glagawangi 2 di Kulon Progo batal, Glagawangi 3 lah di sini tempatnya, sinilah Glagawangi ketiga. Maka yang dereke Raden Patah namanya Raden Sahid Lokojoyo ini ditunjuk sebagai pendamping Raden Patah, diberikan nama Kalijogo. Pesan dari Sang Prabu Brawijaya, "Hit Sahid putuku, dampingilah pamanmu. Kamu saya kasih nama Kalijogo." Kenapa dikasih nama Kalijogo? Kali-kali kok jogo dua-duanya harus dijaga, jasmaninya dan rohaninya. Jasmani inilah kita yang duduk di sini, tapi rohani dalam kita siapa yang tahu? Kalau kita duduk, nur putih keluar, itulah nurani kita, rohani kita dijogo. Maka Kalijogo, kali-kali kok jogo, dua-duanya harus dijaga antara rohani dan jasmani. Karena kamu orang Jawa, kamu beragama Islam, jangan lupa dengan budaya Jawa. Pelajari Islam dengan baik, jangan budaya sana dibawa ke sini, tapi Jawa inilah kamu pelajari, Nusantara inilah kamu kembangkan. Maka berdirilah sebuah masjid dengan susun 3, isinya dari sirap, atasnya itu dari sirap. Dalam bahasa Jawanya, sirap adalah isine masjid itu dari Arab. Pintunya depan gambar naga, leang-leong, gledek, petir, seolah Sunan Kalijogo dan Ki Ageng Selo bisa memegang petir. Bah, besok pagi kalau ikut Jumatan bisa kita tunjukkan semuanya. Disitulah boleh di depan masjid, suaranya lantang di mana-mana demo, tapi masuk masjid harus halus. Maka di depan masjid itulah ada gambarnya bulus, kura-kura bulus, harus halus dengan tekun. Inilah filosofi. Kemudian Sunan Kalijogo membuat tiang yang besar sekali dari kayu tatal, kayu yang kecil-kecil disambung-sambung, diikat dengan suket lawatan, dengan bahasa solawatan, itulah isinya masjid. Inilah sekilas Sunan Kalijogo. Kalau kita orang Jawa, kita orang bumi Nusantara, kita kembangkan budaya kita Nusantara ini, tetap bersatu. Makanya tahun Muharram 1 Suro disamakan dengan tahun Baru Jawa 1 Saka. Kemudian zaman Pangeran Wijil ke-1 Pujangga zaman Sultan Agung Mataram, karena Sultan Agung mengalami kalah terus dengan Belanda, beliau pulang, maka disempurnakanlah hitung-hitungan ini. Kemudian dibagikan kepada rakyat umum. Contohnya Senen Kliwon jumlahnya berapa? Senen Kliwon berapa? 16, 12. Ada hitungan dalam bahasa Jawa, para yang mulia, bapak-bapak pasti tahu. Kalau hari jumlahnya berapa? Hari jumlahnya 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 ya. Kalau dalam bahasa Jawa ada pasaran, Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Berapa? Pasarannya berapa? 5. Kenapa dikatakan itu? Dalam bahasa Jawa, dino itu pasaran 5, sasi rolas. Inilah sebenarnya wejangan-wejangan leluhur yang harus kita kupas itu.
Maka dibolak-balik sama Sultan Agung oleh pujangganya, sebarkan ke rakyat, Belanda tidak bisa masuk Mataram. Dan Belanda akan berhenti hanya di Jakarta. Tetapi apa saudara-saudaraku, setelah beliau lengser, putra beliau pindah ke Keraton Pleret, putra beliau inilah berkhianat dan Batavia digadikan oleh penjajah. Terus sampai zaman Kartosuro semua digadikan semua sampai lari semuanya. Inilah terjadi pemberontakan besar-besaran antara pesisir utara dengan Sulawesi yang dipimpin kalau nggak salah Karaeng Galesung. Betul yang mulia? Inilah Raja Kartosuro sampai lari jebol keratone, melarikan diri karena dipimpin pesisir utara dengan Sulawesi bergabung untuk menundukkan pemberontakan. Untuk itu kepada saudara-saudaraku pada malam hari ini pas tanggal 28 Oktober dan pas bulan Muharram, bulan Suro kita peringati bersama. Saya mau tanya kepada saudara-saudaraku, kenapa para pemuda waktu itu bisa kumpul di Jakarta tanggal 28 Oktober 1928? Belum ada HP, coba. Bagaimana pemuda Jong Sulawesi, Jong Celebes, Jong Sumatera, pemuda Sumatera, Sulawesi, Ambon, di seluruh Nusantara ini bisa bersatu? Coba, siapa yang mau mandu kumpul? Kalau sekarang ada SMS, ada WhatsApp, gitu. Pak Jenderal WhatsApp sama saya, pesawat jam sekian. Dimas Bone masih di Bone, SMS sama saya, kadang saya berangkat sekian. Yang mulia Kamran dari Banteng bisa SMS. Beliau yang di Kelantan pun bisa WhatsApp sama saya. Kanjeng saya berangkat pesawat sekian, tak telepon lagi. Kenapa nggak sampai-sampai saya tertinggal pesawat, saya pindah ke Jakarta. Betul ya Pangeran ya? Karena semangatnya beliau lah, tiket 2 hilang, beli lagi lewat Jakarta. Sampai akhirnya ke sini. Yang 100 Datuk Jalil Sri tahun kemarin juga gitu, cari pesawat sampai ke Surabaya, hilang lagi cari ke Jogja. Padahal dari Kelantan langsung ke Demak ada kan gitu. Tapi karena semangat bukan ukuran orang. Pertanyaan lagi, kenapa para pemuda bisa kumpul pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta? HP belum ada, telepon belum ada, bagaimana cara mengumpulkannya? Inilah perlu kita gagas saudara-saudaraku. Kita sebagai penerus, kita harus tahu sejarah singkat dan harus kita laksanakan nanti. Sebelum 1928, para raja, sultan, pemangku adat sudah mengadakan pertemuan wawasan kebangsaan pada bulan Juli 1912 di Keraton Demak. Kebetulan tidak di sini, tempatnya di tempat mbah saya sana, pendopo lama di Kadilangu. Disitulah para raja kumpul di situ membahas wawasan kebangsaan. 1912, 1925 ditindaklanjuti di Keraton Surakarta Hadiningrat. 1927 ditindaklanjuti di Istana Tambak Siring Bali. Disinilah sudah sepakat bahwa Soekarno ditunjuk sebagai mandataris untuk membuat organisasi baru yang namanya Indonesia. 1912, 1925 para raja inilah utusan pemudanya yang terbaik. Pemuda-pemuda yang terbaik inilah disuruh berangkat ke Jakarta pas tanggalnya 1 tahun kemudian, tanggal 1928, habis dari 27 tadi sepakat para raja di seluruh Nusantara, utusan pemuda-pemuda yang terbaik, 1 tahun perjalanan. Berangkatlah ke Jakarta, kalau rakyat umum tidak mungkin akan rapat. Zaman itu, maka pemuda dari keraton, dari istana masing-masing inilah suruh berangkat. Semua dihilangkan gelarnya, semua tidak pakai gelar kebangsawanan, seolah-olah beliau adalah putra-putra bangsa sejati. Yang membiayai siapa rapat itu? Uang masih pemerintahan Belanda. Yang membiayai para raja ini saudara-saudara. 1927 pemudanya suruh bergerak, semua berjalan. 1943 berdiri organisasi Founding Father Nasional Internasional di Amerika. Siapa yang mendirikan organisasi Founding Father Nasional Internasional? Para raja sultan inilah mengumpulkan asetnya, kekayaannya, dikumpulkan sebagai fond untuk persiapan membentuk kemerdekaan. Kerjasama dengan Amerika, Jepang dibom. Dari Jakarta bentuk BPUPKI, bentuk PPKI, bentuk BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Siapa anggota BPUPKI? Apa orang umum?
Inilah utusan-utusan para kerajaan dari Yogyakarta, diutus Kanjeng Pangeran Purboyo salah satunya yang berangkat. Dari Demak diutus Raden Panji Singgih, Raden Panji Suroso, dan Bu Siti Aisyah Tumarina yang dari Semarang. Dari Sulawesi diutus Puang Muang. Dari Jambi diutus. Dari mana diutus? Inilah menemukan musyawarah, membuat anggaran, membuat aturan-aturan untuk berdiri negara yang baru, yaitu Indonesia merdeka dan Indonesia yang jaya. Tapi setelah kita merdeka, saudara-saudaraku, kita tahu semua setelah perpindahan rejim, kita sebagai pemain ketoprak ini dianggaplah pemain ketoprak. Betul, saudara-saudaraku? Untuk itu pada malam hari ini, pada malam 28 Oktober 2016 ini, kita memperingati, mudah-mudahan pada hari ini dan seterusnya, ini tanggal 28, merdeka dan merdeka selamanya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan pada hari ini dan seterusnya yang berkumpul di sini dan seluruh Indonesia, mulai hari ini besok kita buat program, kita ajukan ke Pak Presiden. Syukur ada beliau Pak Jenderal, bisa kita samakan semuanya supaya kita minta jadwal ke Pak Presiden karena sudah ditunggu beliau. Jadwal kita ajukan kapan untuk menghadap dengan beliau. Setuju saudara-saudaraku? Supaya kita tidak kepingin jadi pemimpin yang top, tapi kita membagikan marwah bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak-Bapak Ibu yang saya hormati, sambutan dari Duli yang Maha Mulia Sri Sultan Surya Alam Jayakusumo. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tadi juga memperkenalkan semua Sultan Nusantara yang hadir di sini. Mudah-mudahan bisa bersatu membangun negeri bangsa Indonesia.